Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur SPJ, jumpa lagi dengan saya di channel Suryo Pemegang Jagat tentunya. Saya mau menceritakan sebuah kisah ya dulur-dulur. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ya dulur-dulur, agar hidup kita mungkin biar lebih bermanfaat. Ini dulur-dulur ceritanya. Ini tentang junjungan kita, tentang panutan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya kebetulan sedang ingin melaksanakan sholat isya. Jadi kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di sholat isya, kemudian para sahabat tentunya menjadi makmum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu Rasulullah menjadi imam sholat isya, sedangkan sahabat menjadi makmumnya. Ketika sholat berjamaah tersebut sedang berjalan, jadi ketika sholat berjamaah tersebut sedang berjalan, para sahabat-sahabat Nabi ini mendengar suara yang menurut mereka itu agak aneh. Jadi ada suara kretek seperti itu kira-kira bunyinya. Dan suara tersebut itu selalu berbunyi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan gerakan-gerakan. Jadi suara tersebut itu terdengar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan-gerakan, seperti mana ketika Rasulullah ruku, ketika Rasulullah sujud. Maka ketika ruku terdengar suara kretek-kretek, ketika sujud terdengar suara kretek-kretek. Para sahabat heran, tetapi ketika itu posisi masih sholat. Setelah sholat selesai, ini para sahabat kumpul-kumpul, para sahabat berkumpul, mau bertanya enggan, mau bertanya enggan, tanya apa tidak, tanya apa tidak, mau bertanya tentunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sepakat, para sahabat-sahabat ini setelah kumpul sepakat, yaitu yang bertanya adalah sahabat beliau Umar bin Khattab. Jadi akhirnya Umar bin Khattab memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak ya Umar, aku dalam keadaan baik-baik saja." Ditanya lagi, karena saking penasarannya Umar bin Khattab, Rasulullah ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak ya Umar, aku baik-baik saja." Untuk ketiga kalinya Umar bin Khattab bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Karena ketika tadi kita sedang berjamaah, kami menjadi makmum, Anda menjadi imam. Ketika Anda ruku, Anda sujud, terdengar suara yang bagi kami cukup aneh. Setiap engkau ruku terdengar suara kretek-kretek, ketika sujud terdengar suara itu pula. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka jubah beliau. Jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka. Setelah dibuka, para sahabat
kaget. Para sahabat kaget, terlihat perut Rasulullah yang kempes. Perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kempes, kemudian diikat pakai kain selempang, yang ikatan tersebut ditaruh batu-batu. Jadi di dalam kain tersebut ada batu-batu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi inilah, wahai sahabatku, yang tadi ketika aku sujud, ketika aku tadi ruku, yang berbunyi cukup aneh, yang berbunyi suara kretek-kretek, ya inilah. Seketika para sahabat tersebut kaget sambil menahan kesedihan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang menahan rasa laparnya, sehingga perutnya yang kempes diikat pakai kain dan diganjal dengan batu. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, cukup engkau bilang kepada kami bahwa engkau belum makan, bahwa keluargamu belum makan ya Rasulullah, maka kami pasti para sahabatmu akan menyediakan makanan untuk engkau ya Rasulullah. Kemudian jawaban Rasulullah, wahai sahabatku, aku tahu dan aku paham bahwa kalian semua sangat mencintai aku. Kalian benar-benar mencintai aku tahu itu. Tetapi aku di sini adalah seorang pemimpin. Aku seorang pemimpin. Jikalau aku meminta kepada kalian, artinya aku merepotkan kalian, aku membebani kalian. Maka ketika aku membebani kalian, maka kelak ketika aku berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ditaruh kemana mukaku? Mau taruh di mana mukaku? Betapa malunya aku kepada Allah, sedangkan aku di sini menjadi pemimpin, menjadi imam, sedangkan engkau makmumku, umatku, malah aku membebani kalian. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu para sahabat berderai air matanya, betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit pun ingin membebani umatnya, tidak sedikit pun ingin membebani para sahabat-sahabatnya. Maka kita bisa lihat kondisi zaman sekarang, era zaman sekarang, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang justru memakan apa yang menjadi hak rakyatnya, menindas rakyatnya, membuat susah rakyatnya. Para pembesar kaya dengan apa yang mereka miliki, sedangkan rakyat-rakyat jelata, orang-orang bawah semakin tertindas, semakin susah, semakin sulit hidupnya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi kisah ini memotivasi kita, jangan sampai kita membebani orang lain, jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Kalau bisa, apa yang kita punya kita perbantukan untuk menyenangkan mereka, untuk meringankan beban-beban mereka. Inilah panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin menyusahkan umatnya, tidak ingin menyusahkan para sahabat-sahabat beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, maka kenapa aku seperti ini? Kelak, biar setelah aku meninggal, setelah aku tiada, tidak ada orang yang tamak, tidak ada orang yang karena dirinya sehingga menyusahkan orang lain, karena dirinya sehingga orang lain tidak makan. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa cintanya beliau kepada umatnya. Biar Rasulullah yang susah,
biar Rasulullah yang menderita, asal sahabatnya, umatnya senang, agar umatnya merasa ringan. Ini Rasulullah SAW tidak hanya membahagiakan sahabatnya, umatnya di dunia, tapi Rasulullah SAW ingin para sahabatnya, umatnya kelak di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, sehingga kelak di akhirat ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua umatnya dalam keadaan bahagia. Itulah bagaimana Rasulullah SAW rela menderita demi umatnya, tidak ingin menyusahkan sahabat, kawannya, umatnya. Inilah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang peduli kepada sesama, peduli kepada siapapun di sekeliling kita, di sekitar kita. Barangkali mereka ada yang membutuhkan. Kalau kita punya harta, kita bagikan harta. Kalau kita punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kalau kita punya akal, pikiran, maka kita bantu dengan akal kita, pikiran kita. Itulah yang namanya kemanfaatan. Demikian sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.